announcement sisau dan activities. Hari ini ada activities dan announcement ya. Nanti Mister jelaskan. Ya, masih 12 yang join. Gimana, ada yang tanyakan tugas kemarin mungkin? Ada yang tanyakan tugas kemarin? Tidak ada ya? Iya, nggak ada. Ya, sekilas info, nanti student care sesi 3, 1245, yang mengikuti remedi siap SBDB ya. Bahannya summary 1. Bentuk soal isian 5 soal kuisis. Ya, saya berharap kalian siap yang mengikuti. Ya, oke. Kita merenungkan satu ayat firman Tuhan dulu ya, saya akan share screen ya. Sebentar, saya siapkan dulu screen-nya. Besar dulu ya. Yuk kita fokus sama firman Tuhan. Tershare. Ya, firman Tuhan hari ini dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mister ulangi sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sedikit penjelasan Mister. Pertanyaan buat kita ya. Apakah kita sampai hari ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Ya, karena kita dihadapkan pada 3 pilihan dalam hidup ini. Pilihan pertama, mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa paling kuat, hebat, mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika menghadapi tantangan, cobaan, atau apapun, kita merasa kuat, mengandalkan kekuatan sendiri. Pilihan kedua, mengandalkan orang lain. Jika kita merasa lemah, tidak kuat menghadapi, kita mengandalkan orang lain. Ya, yang menurut kita sanggup menolong kita. Yang ketiga, pilihan ketiga, mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, seringkali ketika kita menghadapi berbagai hal, kesulitan, tantangan, hambatan, atau pencobaan, nah seringkali kita menomorduakan Tuhan, ya. Kita kurang fokus sama Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Sejauh mana kita sanggup mengatasi semua itu, ya. Nah, setelah kita tidak sanggup menyerah, kita mulai minta pertolongan orang lain, mengandalkan manusia. Maka manusia tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tetap gagal, baru kita datang kepada Tuhan. Ya, sudah menyerah, sudah habis-habisan, ya, sudah nggak punya kekuatan, sudah nggak ada yang bisa dimintai tolong lagi, baru datang pada Tuhan. Sebenarnya ya, yang paling baik ya menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang menguasai hidup kita. Ingat, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Berkat yang kita terima sampai hari ini yang bisa kita nikmati itu dari Tuhan. Kalaupun kita saat ini menghadapi kesulitan, masalah, atau apapun, ingat Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, janganlah kita merasa kuat, hebat. Ya, tidak perlu datang kepada Tuhan. Nah, itu membuat kita jadi sombong. Ya, jika kita sombong, terus saat kita akan jatuh, ya, direndahkan. Ya. Jadi ayat ini mengajar kita, ya, ayo kita selalu setiap hari mengandalkan Tuhan. Ya. Jikalau saat ini teman-teman ada masalah, ya, dalam belajar, keluarga, teman-teman, bawa dalam doa, berseru kepada Tuhan, ya, minta pertolongan Tuhan. Karena mata Tuhan memandang dari surga, melihat anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan, meminta berkatnya, meminta pertolongannya, ya, datang sama Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan akan menolong, tepat pada waktunya, memberikan jalan keluar buat kita. Ya. Jadi dalam hidup ini, ayo kita mengandalkan Tuhan, karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Ya, kalau kita nanti dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini, roh kita kemana? Ya, roh kita kembali kepada Tuhan. Ya, dan ditempatkan Tuhan di mana roh kita? Di Firdaus, ya, bagian dari surga, atau alam maut, Hades. Jadi sebab itu selagi kita hidup, kita harus ingat bahwa hidup kita harus hidup di dalam Tuhan, yaitu selalu dipimpin Tuhan, yaitu Roh Allah yang ada dalam hati kita. Ya, selalu jalin hubungan dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan dalam hidup ini, ya. Dan sebab itu kita harus berhubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Ya, itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini kepada Tuhan? Ketika kita bangun tidur, bersyukur atas hari yang Tuhan beri, bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita hari ini, bersyukur untuk perlindungan Tuhan dengan mengutus malaikatnya menjaga kita. Biasakan teman-teman seperti itu, ya. Jangan nomor satu kan HP-nya, bangun tidur langsung cek HP, ya. Jangan menomorduakan Tuhan, ya. Mengandalkan Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Oke, renungan kita hari ini cukup sekian. Saya berharap memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, hari ini mengajar kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami selama ini kurang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami banyak melupakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan, ampuni kami. Kami mau, Tuhan, setiap hari kami terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kami tahu pertolongan kami hanyalah datang dari Tuhan. Bukan orang lain, bukan kekuatan kami diri sendiri. Dan kami adalah manusia lemah yang tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Halo, Nah, Phil. kita belajar, ya. Wah, yang ikut baru 21 yang join, Ini ya. Afian. Yang lain kemana ini? Oke, tetap semangat. Saya bangga kalian, ya.
anak-anak yang setia mengikuti Zoom ya. Saran Mister supaya kalian hemat kuota ya, hemat kuota, sebaiknya berlangganan internet yang di daerah kalian ada jaringannya ya. Yang ya ada banyak provider yang menawarkan jaringan internet ya. Provider pemain lama itu yang jaringannya kuat di Indonesia itu yang sudah di mana-mana itu IndiHome ya, IndiHome. Banyak provider baru yang bermunculan, tapi belum tentu jaringannya ada di rumah kita. Jadi saya sarankan kalian kalau ingin hemat paket kuota internet, sebaiknya berlangganan ya, berlangganan internet ya. Karena Zoom ini pasti memakan paket kuota internet kalau kita pakai kuota. Tapi kalau kita berlangganan internet itu pasti unlimited. Ya, unlimited. Maksudnya ya kita nggak dipengaruhi kuota ya karena berlangganan internet ya. Jadi itu saran Mister, kalian diskusikan dengan orang tua supaya bisa tidak terhambat karena kuota, sebaiknya berlangganan internet. Cuma pesan Mister ya, jika kalian berlangganan internet, kalian harus bisa berpikir kritis. Apa maksudnya? Kalian sudah kelas 5, tahu yang baik, ya, informasi yang positif kalian serap dari internet. Tetapi sisi buruknya internet, kalau kalian tidak bisa berpikir kritis, nggak bisa memilah-milah, informasi buruk mempengaruhi kalian. Ya, hati-hati dengan internet, itu ada dampak positif kalau kita menggunakan dengan bijaksana. Itu yang saya maksud berpikir kritis. Ya, kalian harus bisa dewasa memilah mana yang baik buat saya, yang membangun saya, mana yang positif, mana yang tidak. Karena internet itu akses apapun kita serap, dampak positif, dampak negatif kita serap. Saya beritahu dampak negatifnya, contohnya game online. Itu membuat kita kecanduan, tidak hanya game, video porno, gambar-gambar porno. Ya, kalau kita nggak bisa menolak hal-hal seperti itu, kita rusak. Saya ingatkan belum lambat. Ya, oleh sebab itu kelas 5 harus bisa berpikir kritis. Mana yang baik untuk saya, mana yang tidak. Ya, sebelum saya mulai pelajaran, saya sampaikan kembali pesan Mister ya. Tolonglah orang tua yang bekerja, kalian mungkin sendiri di rumah, pastikan pekerjaan sekolah beres, gitu loh. Sehingga orang tua kerja itu tenang. Ya, Mister dapat beberapa hal dari orang tua mengeluh, kepikiran di rumah. Ya, kalian beres tidak pekerjaan sekolah. Nah, itu loh. Coba bantu orang tua tenang bekerja, meski kalian sendiri tanpa orang tua, pekerjaan sekolah beres, baik tematik dan mapel ya. Bisa kalian seperti itu? Ya. Saya minta tolong kalian belajar ya untuk membuat bangga orang tua. Ya dengan cara seperti itu. Tidak ada masalah di sekolah, pekerjaan beres, ulangan baik. Nah, dengan demikian orang tua tenang bekerja. Nggak kepikiran anakku kayak apa ya, apa di rumah belajar nggak ya dengan guru-guru. Nah, itu loh. Bantu orang tua dengan cara begitu. Bekerja orang tua dengan tenang. Ya, tanpa kepikiran. Saya minta tolong kalian seperti itu ya, bisa membuat bangga orang tua, membuat orang tua bekerja dengan tenang, dengan cara rajin mengikuti Zoom, pekerjaan sekolah semuanya beres. Dampaknya apa kalau kalian rajin mengikuti Zoom dan mengerjakan tugas? Saya percaya akan berpengaruh di ulangan kalian, penilaian harian, ulangan harian, PTS dan PAS kalian pasti baik. Bahkan sangat baik ya. Nah, dalam minggu ini Mister ada penilaian harian untuk subtema 1 ya. Setelah pembelajaran 6 selesai. Oke. Mister share screen ya, share screen.
untuk pelajaran hari ini. Oh, kok belum tampil ini. Bentar ya. Mestinya sudah tampil. Oke, saya ulangi. Bentar ya. Oh, ini ada temu ya. Nah, oke teman-teman, saya tarik dulu halamannya. Sudah muncul di layar kalian teman-teman? Ya. Sudah. Oke, saya take down dulu. Ya. Nah, tolong Zoom ini setelah kalian mengikuti Zoom, segera nanti belajar individu ya, kegiatan mandiri ya. Jangan kalian terus bermain game, jangan. Setiap kali selesai Zoom, 3 sesi langsung belajar mandiri. Kerjakan tugas. Nah, perhatikan ini. Kalian pelajaran 5 ini belajar tentang pernapasan manusia ya. Pernapasan manusia dan nanti tentang tangga nada diatonis minor ya. Nah, perhatikan ini. Bernapas. Nah, ini kan kalian sudah belajar tentang tulang kan? Ya. Nah, ini ada tulang rusuk dan tulang dada. Ya, di tengah-tengah dada kita ini berarti tulang dada ya. Kalau di kiri kanan itu tulang rusuk. Kalian bisa coba pegang tulang rusuk kalian. Tulang rusuk itu tulang pipi ya. Tulang dada di tengah. Ini melindungi jantung dan paru-paru kita ya. Organ jantung dan paru-paru kita. Oleh sebab itu penting sekali ya tulang rusuk dan tulang dada. Nah, perhatikan ini teman-teman di buku kalian, di layar screen. Ini diafragma. Ada panah turun, ada panah naik. Diafragma itu otot ya, otot. Ini pernapasan perut ini ya. Makanya paduan suara itu memanfaatkan diafragma paduan suara ya. Ini ya, kalian yang ikut ekskul paduan suara pasti melatih diafragma ini ya untuk pernapasan perut. Nah ini lihat ini, udara masuk, berarti infiltrasi. Udara masuk lewat rongga hidung ya. Udara disaring oleh bulu-bulu halus dan sabun lendir ya. Ya, sehingga udara yang masuk ke tenggorokan kita itu bersih. Nah, hasil penyaringan udara berarti kan ada kotoran yang melekat di rongga hidung kita kan. Yang biasa kalian sebut itu apa? Pada huruf OPEL, ya, OPEL. Nah, itu yang sering kalian sebut ya. Itu hasil penyaringan udara yang dilakukan oleh bulu-bulu halus dan sabun lendir ya. Nah, ini udara bersih masuk kan ke tenggorokan. Nah, ingat ketika masuk ke tenggorokan berarti udara itu akan masih diteruskan ke paru-paru kita, paru-paru kiri dan kanan ya. Nah ini lihat ini, ketika udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar. Kalian rasakan ketika menarik nafas, coba kalian praktekkan. Ketika menarik nafas, tulang rusuk bergerak mengembangkan, ya bergerak keluar itu maksudnya mengembang. Ya coba tarik nafas. Tulang rusuk kan bergerak mengembangkan, nah, paru-paru kita membesar. Nah itu, terus diafragma turun. Nah ya, datar ya, itu. Nah ketika sebaliknya, ketika kita menghembuskan udara, diafragma itu relaksasi, seakan-akan mendorong udara keluar kan. Nah ini. Terus tulang rusuk kita kan bergerak mengempis ya kan. Nah masuk. Rasakan ketika menghembuskan udara, tulang rusuk kita mengempis kan. Nah, diafragma naik. Nah, itu ya. Ini proses pernapasan. Dan ini berlangsung terus-menerus, teman-teman. Kalau kalian tidak bernapas, nah bahaya. Bisa dikatakan kita mati kalau tidak bernapas ya.
Jadi harus bernapas. Manusia itu bernapas menggunakan paru-paru, ya. Setiap saat bernapas selalu, ya. Kita tidak mungkin tahan napas sampai setengah jam, nggak mungkin, ya. Mungkin 5 jam, 5 menit mungkin masih tahan. Tapi kalau setengah jam kita tidak tahan, ya. Karena kita makhluk yang bernapas dengan paru-paru. Beda dengan ikan. Ikan bernapas dengan insang. Habitatnya kan di dalam air. Tidak memiliki paru-paru, ya. Nah, oke. Ini nanti kalian proses bernapas ini nanti buat bagan, ya. Mister sudah membuatkan worksheet-nya di announcement sisau yang kalian sudah lihat announcement, nanti pasti menemukan worksheet Mister. Yang sebelah kiri infiltrasi itu proses ya udara masuk, ya. Terus yang bagian yang kolom yang kanan itu ekspirasi, ya. Udara keluar. Coba kalian jelaskan, ya, prosesnya masing-masing, ya. Udara masuk dan udara keluar, ya. Mister sudah memberi bantuan link untuk menolong kalian mengerjakan bagan, ya. Oke. Dicek, ya. Worksheet-nya boleh di print yang punya fasilitas printer. Kalau tidak punya berarti worksheet-nya disalin di kertas kosong, ya. Tulis tangan, pakai penggaris supaya rapi, ya. Nah, ini dibaca, ya. Apa arti bernapas, ya. Baca, terus ini juga dibaca. Nah, ini ada instruksi di bawah ini. Ya. Ayo mencoba, ya. Buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernapas. Nah, bagannya di mana? Dikerjakan di worksheet. Worksheet-nya ditemukan di announcement, ya. Silakan. Nah, ini adalah kegiatan bernapas itu juga akan berpengaruh, teman-teman, terhadap saat kita menyanyikan lagu. Ya, nyanyikan lagu. Ini ada contoh lagu Gugur Bunga. Mister sudah share link di grup family dan orang tua. Contoh lagu Gugur Bunga. Link YouTube, ya, diputar, ya, supaya kalian tahu. Ini lagu ini termasuk lagu minor, ya. Lagu minor. Ya. Ya, berapa hari yang lalu kalian kan sudah mengenal tangga nada diatonis mayor, ya. Lagunya riang gembira, bersemangat. Di awalnya ada do sama dengan C, ya kan, seperti itu, ya. Nah, ini kalau yang minor berarti lagunya itu nadanya kadang sedih, ya, sendu, ya. Nah, kurang bersemangat kadang, ya. Lagunya ini Gugur Bunga, ini menceritakan tentang pahlawan kita yang gugur, ya. Kalau mendengarkan lagu ini rasanya mungkin pengen menangis, ya. Nah, penciptanya H. Muntahar, ya. Nah, ini diputar, ya. Putar linknya ada di grup, ya, linknya. Jadi chat pembelajaran Mister share di grup family atau orang tua, diputar, ya, lagu ini. Ini coba perhatikan ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya ini bersifat sedih, kurang bersemangat. Biasanya diawali, diakhiri nada la. Angka 6 ini la, ya. Do, re, mi, fa, sol, la. 6 la. Ya. Nah, ini coba bedanya kalau dia tonis minor, setengahnya di sini. B dengan C, ya, ini, ya. A, B, C, D, D ke F, D ke E ke F setengah. Ya. Nah, ini coba perhatikan ini. Melengkungnya ini ada yang kurang pas. Ya. Sebenarnya kalau hurufnya ini kalau digeser, D-nya digeser itu di sini D-nya, ya. Kemudian E-nya di sini, F-nya di sini. Nah, jadi ini kalau istilahnya kalau pengetikan kurang ke ini, ya, pakai backspace gitu ya. Nah, ya ini kurang pas hurufnya.
Kalau melengkungnya dipertahankan berarti hurufnya kurang pas. Ya, saya beritahu ya, D-nya sebelah sini, E-nya sini, F-nya sini, G-nya sini, A-nya sini. Nah, ingat-ingat, setengah itu selalu di B dengan C, E dengan F. Ya, setengah. Saya ulangi, setengah ketukan, ini namanya ketukan. Ya. Satu ketukan, setengah ketukan. Ini selalu menempati posisi B dengan C, E dengan F. Ini selalu setengah ketukan ya. Ini. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ya. Jadi la, si maksudnya itu la, si, do, langsung rendah. Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, habis tinggi langsung rendah, do rendah. Nah, itu. Oke. Ini sekedar pengetahuan ya. Kamu harus hafalkan ya tangga jarak interval, ini namanya jarak nada interval. Untuk minor. Kalau yang mayor beda ya jarak nadanya. Kalian sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor ini tadi sudah kita singgung. Mister tidak mengajarkan alat musik ya. Siapapun alat musik sederhana tidak mengajarkan. Tapi Mister minta tolong kalian tulislah di buku kalian. Di buku kalian, buku tulis tematik ya. 10 lagu yang bertangga nada mayor. Mister minta tolong kalian ditulis di buku tulis tematik 10 lagu tangga nada mayor. Kemudian 10 lagu bertangga nada minor. Ya. Boleh lagu wajib, boleh lagu anak-anak ya. Mister sudah memberi bantuan kalian, ada link lagu mayor dan minor di grup itu sudah ada, kalian buka ya linknya. Saya ulangi, ditulis ya di buku tulis tematik 10 lagu bertangga nada mayor, berarti lagunya pasti ceria ya, yang gembira ya. Saya beri contoh Hari Merdeka itu pasti mayor ya. Dan 10 lagu bertangga nada minor. Nah, contohnya ini gugur bunga ya minor. Oke, cari yang lain ya. Saya sudah beri contoh, cari yang lain. Dikerjakan di buku tulis tematik. Mister sudah beri bantuan, link sudah ada. Oke, makanya manfaatkan chat pembelajaran di grup itu. Ya, itu kan ada proses belajarannya, Mister kan selalu ketik kan halaman ini yang dipelajari, yang dikerjakan ya. Penugasannya sudah ada lewat share WhatsApp sama worksheet atau apa yang jadi tolong ya selalu membuka setiap hari chat grup. Itu ada pembelajaran Mister selalu ya. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi halaman berapa yang dikerjakan loh. Halo Mister, kok nggak ada suaranya? Kok nggak ada suara? Kok nggak ada suaranya, Mister? Suaranya Mister. Tunggu ya teman-teman. Mister Roni lagi sedang mengalami kendala sinyal. Jadi sabar dulu sambil nunggu Mister Roni mendapatkan sinyal kembali. Mister Roni suaranya tidak keluar, Mister.
Ferry, oke? Oke, sudah. Silakan dilanjutkan, Mr. Ron. Oh, teman-teman. Di Ada lagu-lagu ini. Halo, saya ulangi ya. Penjelasan Mr. Tran. Kalian adalah menulis di buku tulis tematik 10 lagu mayor. Contohnya Hari Merdeka, itu lagunya kan gembira. Cari yang lain ya. Lalu juga 10 lagu minor, contohnya Gugur Bunga. Lagunya kan sedih. Ya, Mister sudah memberi bantuan link ya. Kalian buka linknya, link lagu minor dan mayor. Di situ ada contoh-contoh lagu. Ya, oke, Mister membuka pertanyaan. Ada yang ditanyakan tentang tugas hari ini? Mister. Ya, Mister. ya, Mister. Mister. Aku mau tanya, itu yang tugas suruh nulis 10 lagu mayor sama 10 lagu itu disuruh tulis judulnya aja kan? Judulnya saja. Betul, misal ya, judul lagunya aja ya. Oke, misal. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, paham berarti ya tugas hari ini. Sampai jumpa kembali kalau begitu di Student Care 3. Tetapi itu Mister gunakan untuk remedi SBDB ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham ya. Nah, kita akhiri ya Zoom kita hari ini. Ya, kita berdoa ya. Saya minta tolong ya temanmu berdoa. Gilbert, dan tolong temannya pimpin doa. Silakan Gilbert. Teman-teman, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Berkatilah, semoga pelajaran hari ini bisa berguna buat kami. Dan jagalah kami supaya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Ya, Mister stop screen ya. Ya, teman-teman, tetap semangat ya belajar hari ini. Mister tunggu share fotonya ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Dadah. Bye. Ketemu lagi nanti di Student Care Matematika. Oh ya, ulangan matematika. Betul. Ulangan, semangat ya. Ulangan. Jangan takut ulangan ya. Hadapi semua soal, pasti bisa ya bersama Tuhan. Ya, berdoa minta hikmat Tuhan. Ulangan itu nggak ada soal yang sulit. Ya, kita tidak paham. Semua soal itu bisa dikerjakan kalau kita paham caranya ya. Oke, semangat ulangan. Mister dukung kalian sukses semua ya. Oke, Mister Liv ya. Ya, Mister. Lanjut, Dek.